Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggota Rojatul Jannah dan Delvia Salvagina Parera akan eh, mempresentasikan materi yang berjudul fase gerak HPLC dan HPTLC. Yang pertama akan disampaikan oleh Rojatul Jannah. Baik, saya akan mempresentasikan tentang HPLC dan HPTLC. Yang pertama yaitu table of content. Berikut adalah table of content yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua HPLC, yang ketiga HPTLC, dan yang keempat kesimpulan. Pertama itu pendahuluan. Kromatografi adalah sebuah teknik dan penelitian yang digunakan untuk memisahkan komponen campuran menjadi bagian-bagian partikel penyusun komponen tersebut. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemurnian terhadap sebuah komponen campuran dengan melihat karakteristiknya seperti ukuran, massa, bentuk, dan lainnya. Selanjutnya ada fase gerak. Fase gerak adalah medium angkut dan terdiri atas satu atau beberapa pelarut. Fase gerak bergerak di dalam fase diam, yaitu suatu lapisan berpori karena ada gaya kapiler. Selanjutnya yaitu HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Pengertian dari High Performance Liquid Chromatography atau HPLC adalah teknik kromatografi cair yang penting dan sering digunakan untuk pemisahan berbagai dalam komponen dalam campuran. Selanjutnya itu prinsip adanya absorpsi atau penempelan permukaan dari solut atau cairan sampel ke dalam larutan melalui fase diam yang menyebabkan adanya pemisahan solut dan larutan. Selanjutnya yaitu HPLC. Tujuan HPLC. Tujuan HPLC ini digunakan untuk menentukan berbagai senyawa kimia dengan metode pemisahan dan bertujuan untuk menganalisis senyawa organik dan anorganik yang pada umumnya tidak dapat menguap. Selanjutnya itu komponen HPLC. Komponen HPLC yang pertama itu ada wadah gerak, fase gerak, kemudian pompa, dan injektor. Selanjutnya ada kolom, detektor, integrator, dan recorder. Nah, wadah fase gerak ini yaitu ia sebagai untuk menampung solvent, sedangkan pompa untuk menolak pelarut, dan analit untuk melewati kolom. Injeksi ada analit, injeksi tempat dimasukkan analit. Kolom untuk dimasukkan analit, detektor itu untuk mendeteksi analit. Ini adalah HPLC yang bentuk aslinya. Selanjutnya itu fase gerak. Fase gerak berupa cairan atau pelarut yang berfungsi untuk membawa komponen campuran menuju detektor, sedangkan fase diam adalah fase tetap di dalam kolom berupa partikel dengan pori yang kecil dan memiliki area surface. Selanjutnya itu fase gerak berupa cairan dari 2 atau lebih pelarut sehingga dapat terjadinya pemisahan zat-zat dalam campuran. Senyawa terpisah berdasarkan koefisien partisi dalam zat-zat dalam campuran tersebut di dalam pelarut. Berdasarkan komposisinya, fase gerak terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu isokratik. Isokratik itu komposisi fase gerak selama analisa tidak berubah. Yang kedua yaitu gradiens. Gradiens adalah komposisi fase gerak berubah-ubah selama analisa. Selanjutnya itu diagram alir fase gerak di dalam HPLC. Yang pertama yaitu solvent dan dipompa, selanjutnya itu dimasukkan injektor dan melalui HPLC kolom, dan di detektor itu mendeteksi untuk mendapatkan data, kemudian dimasukkan ke dalam
Selanjutnya yaitu jenis fase gerak. Jenis fase gerak yang pertama yaitu ada water dan atau buffer. Yang pertama itu buffer fosfat dan yang kedua buffer asetat. Selanjutnya itu pelarut organik. Dalam pelarut organik ada metanol atau asetonitril. Selanjutnya itu jenis-jenis HPLC. Dari beberapa sumber, alat HPLC bisa dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan beberapa konfigurasi alat tersebut. Biasanya seperti isocratic system with manual injector quaternary, system with auto sampler. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi yang ketiga adalah HPTLC atau High Performance Thin Layer Chromatography. Pengertian HPTLC, jadi HPTLC adalah kromatografi lapis tipis kinerja tinggi, yang merupakan modifikasi dari kromatografi lapis tipis atau TLC dengan pengembangan pada fase diam, sehingga diharapkan hasil analisisnya memiliki efisiensi pemisahan dan limit deteksi yang lebih baik. Selain itu, karena pada instrumen ini juga menggabungkan seni kromatografi dan kecepatan, sehingga lebih ekonomis dari segi biaya dan penggunaannya. Kromatografi lapis tipis kinerja tinggi merupakan suatu instrumen pengukur densitas bercak hasil pemisahan yang dilengkapi dengan suatu perangkat optik, sumber cahaya, dan detektor, seperti halnya dengan spektrofotometer. Prinsip kerja HPTLC adalah memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari plat silika dan fase geraknya yang disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan. Tujuan dari HPTLC adalah digunakan untuk kontrol kemurnian bahan kimia, pestisida, steroid, dan analisis air. HPTLC juga banyak digunakan untuk analisis vitamin, pewarna makanan yang larut dalam air, pestisida dalam buah-buahan, sayuran, dan bahan makanan lainnya. Komponen HPTLC itu ada aplikator, terus automatic developing chamber-nya. Setelah itu ada digital kamera untuk mengambil foto dari hasil detektornya dan scanner. Selanjutnya perbedaan HPLC dan HPTLC. Jadi untuk HPLC ini adalah kromatografi cair kinerja tinggi, sedangkan HPTLC adalah kromatografi lapis tipis kinerja tinggi. Dari segi teknik, HPLC itu fase gerak dengan pelarut dilewatkan melalui kolom dan diisi dengan fase diam. Sedangkan HPTLC, sampel terlihat pada pelat TLC dan ditempatkan di dalam ruang yang mengandung fase gerak. Kemudian sampel dibiarkan bermigrasi ke atas piring bersama dengan fase seluler. Segi pengukurannya dalam HPLC, perbedaan antara laju aliran komponen melalui kolom digunakan untuk memisahkan komponen dalam sampel. Sedangkan HPTLC, perbedaan antara jarak yang ditempuh oleh masing-masing komponen dalam sampel digunakan untuk memisahkan komponen dalam sampel. Pemisahan kuantitatifnya, HPLC ini memungkinkan pemisahan komponen secara kuantitatif dalam sampel, sedangkan HPTLC tidak memungkinkan pemisahan kuantitatif komponen dalam sampel. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada yang kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa tuh Kanja?